Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Irfan Setiawan dari Prodi Sistem Informasi dalam tugas 3 dalam mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, untuk tugas 3 ini tugasnya masih menggunakan Vue.js, kemudian masih di aplikasi pemesanan bahan ajar atau SITA. Nah, untuk tugas 3 ininya hampir sama dengan tugas 2. Nah, tapi bagian ininya nih yang jauh berbeda. Nah, untuk view komponennya, kemudian template. Nah, ini lebih modular. Nah, ini contohnya ada index di rootnya, kemudian asset, CSS, style, data. Sekarang bentuknya JSON, kalau di tugas 2 bentuknya .js. Kemudian ada folder JS, ada instalasi view-nya, folder komponen, ini JS semuanya, kemudian service, ini API, dan template. Oke, ada beberapa catatan. Nah, saya akan coba semampu saya. Baik, untuk yang pertama mungkin ini struktur foldernya seperti yang tadi, ada index.js, kemudian ada folder asset. Nah, ini di asset saya menyimpan CSS-nya di sini. Dari mulai rootnya, pemilihan warna ini enggak jauh beda dengan yang di tugas 2. Kemudian top bar. Ini inputannya. Ini sebetulnya tidak ada ya, ini bekas dari yang tugas 2. Tugas 2 itu pakai login, kalau yang tugas 3 ini nggak pakai. Nah, ini button. Kemudian mungkin yang barunya itu di bagian menu. Nah, ini menu. Jadi ketika di tampilan handphone, menunya akan nah, ini mode hamburger. Jadi ada garis 3. Kemudian ini untuk filter pencariannya. Ini untuk di form stock. Dan badge untuk yang aman, menipis, dan kosong. Kemudian di folder image ini masih ada, ini sebenarnya logo itu belum saya pakai. Ini cover buku. Kemudian di data ini masih yang kemarin, tapi memang formatnya JSON sama. Kemudian di folder JS ini ada app, kemudian ada komponen. Oke, dari index.js ini. Nah, ini di bagian atas seperti biasa dibalut dengan HTML, kemudian ada titel. Ini selamat datang di tugas 3. Ini titel menampilkan yang sebelah sini. Kemudian ini CSS-nya. Kalau kita matikan, nah ini akan seperti ini aja, jadi nggak jalan ini tampilannya. Tapi ketika diklik ya muncul aja, tapi ya nggak bagus.
Kemudian ini seperti biasa ID nanti Vue.js ngambil ini ID-nya. Ini top bar Sita tugas 3. Nah, ini nama saya Deir. Ini langsung nggak perlu di refresh. Nah, pemrograman web. Kemudian, nah ini buttonnya menu kelas hamburger yang tadi. Nah, jadi kalau di tampilan handphone akan seperti ini, muncul 3. Ini akan ke bawah seperti ini. Nah, kemudian ini ada menu. Nah, menunya ada menu home dan menu stock. Ini baru 2 yang saya buat. Kemudian ini home mengarah kemana? Nah, ini tab home. Kemudian ini BA stock table, stock list. Ini ada API. Nah, sebetulnya ini bukan API keluar, tapi API untuk ngambil data di data bahan ajar. Ini ketika diklik, nah ini ngambil dari get bahan ajar. Nah, ini kalau mau keluar mungkin nanti pakai Axios juga bisa. API bahan ajar. Nah, kemudian ini adalah script dari Vue.js nya. Nah, ini kalau dulu mungkin zaman jQuery lah kayak gitu lagi. Ini komponen. Nah, ini di patch masing-masing ke JS nya, ke homepage, BA stock. Nah, kita lihat, cek di homepage ada apa aja. Nah, di homepage ini di promise ya. Kalau nggak pakai promise nanti gagal ngeload sih itunya homepage .html nya. Jadi harus di sini. Nah, ini homepage isinya adalah ini di template. Nah, homepage. Nanti ada selamat datang di tugas 3 Dede Irfan. Nah, ini view komponennya. Nah, dipanggil di sini komponen homepage. Cek ini homepage-nya tadi ada perubahan. Nah, ada tambahan nama. Harusnya ini langsung berubah di bagian mana? Oh, ini. Sekarang saya akan ke menu stok. Nah, ada apa di menu stok? Ini di menu stok ada. Baik, saya akan coba ke codingnya dulu. Nah, dari sini aja. Nah, komponennya apa? Stok adalah BA stock table. Nah, ini jadi ketika menu stok mana? Nah, ini menu stok, diklik, klik tab stok, akan masuk ke tab stok. Nah, ini harus sama tab stok. Nah, di tab stok ada apa aja? Nah, ini item, stock list, dan ini komponennya BA stock table. Ini buat ngeceknya ada di ini BA stock table. Ada apa aja di BA stock table? Nah, ini untuk template-nya, tampilannya.
dari mulai filternya berdasarkan UPBJJ, kemudian kategori, status, naik turunnya, reset filter, jadi semuanya dikosongkan. Kemudian ini tampilannya ada nomor, kode, kategori, sampai aksi. Di bagian ini adalah isinya. Nah, ini pengulangannya, item, kemudian ada tombol delete, ini untuk menghilangkan, tapi ini untuk menghilangkan dari sisi tampilannya aja. Kalau dari data di JSON-nya belum hilang. Kemudian ini ada form edit, ini juga sama, memanipulasi front end-nya aja. Kemudian ini bersihkan form, ini akan kosong. Nah, ini ketika diklik bersihkan form akan ke reset form yang ada di sini. Nah, ini reset form isinya adalah mengosongkan form ini. Ya, kodenya misalkan kita kalau misalkan di reset mau jadi A, B, C, strip, nah, XXX itu misalkan, atau titik. Misalkan set edit, bersihkan form, nah jadi kayak gini. Di sebelah sini. Kemudian ada apa lagi di bagian sini? Udah ya, yang terakhir ini reset. Kalau ini adalah form-formnya. Nah, di bagian JS ini ada beberapa bagian. Ini propertinya. Ini nama komponen. Kemudian sini ada data, created watch di data. Nah, ini logiknya. Untuk kategorinya berdasarkan UT daerah yang terpilih. Kemudian ini untuk filternya. Nah, ini untuk ketika diklik nanti akan muncul detail dari buku-bukunya. Nah, ini kalau misalkan gambarnya kan saya pakai kode buku. Nah, ini kode buku.jpg di sebelah sini. Jadi ketika tidak ada buku cover bukunya, maka akan diisi dengan dummy.jpg. Ini status, nanti akan keluar badge aman, menipis, sama kosong. Ini untuk validasi form. Nah, ini kalau misalkan harga, berarti misalkan bukan, kalau 0 atau kosong berarti quantity tidak valid gitu. Atau ini kuantitinya kurang dari 0, misalkan isi negatif, juga quantity tidak valid. Biasanya ini otomatis, jadi harus lebih dari 1. Kemudian ada bagian modal. Nah, ini modalnya menampilkan data-datanya, gambarnya, dan deskripsi detailnya.
Kalau di bagian sini hanya menampilkan nama dan harga. Oh, ini judul, stok sama harga. Bukan gitu. Mana ya? Saya lupa lagi. Oh, itu yang tugas 2 kayaknya. Kalau yang ini formnya berupa tabel. Kita lihat seperti apa tampilannya untuk stok. Nah, ini kalau yang tugas 2 ini berupa foto gitu, foto cover. Nah, ini covernya muncul kalau diklik. Dasar biologi. Nah, ini kenapa kayak gini? Ini adalah dummy. Cover bukunya berarti tidak ada. Ini untuk ECMA. Untuk ECMA ini nggak ada di sini. Nah, ini untuk statusnya aman menipis. Ini menipis berarti safety-nya ini 15 buah, stok 7 buah. Ini udah menipis, berarti harus segera isi lagi. Jadi stoknya lebih kecil dari safety. Sekarang coba ininya Jakarta aja, ini langsung real time. Bandung, Makassar. Ini untuk mata kuliahnya, misalkan ini semua dengan disortir berdasarkan stoknya naik berarti dari yang paling sedikit stoknya. Berarti stok yang paling sedikit yang menipis yang ada di Makassar. Nah, ini yang ada di Bandung, ini yang ada di Jakarta. Nah, kalau hapus gimana? Ini hapus langsung hilang. Tapi ini hanya di front end-nya saja. Kalau untuk yang tampilan depannya masih tetap 15. Kalau saya refresh masih tetap 15, dan itu di bagian front end-nya saja. Kemudian ini untuk edit, ketika diklik edit akan muncul di bawah. Ini ketika diubah akan seperti ini, tapi tetap ini hanya di front end-nya saja. Ketika di refresh akan balik lagi seperti awal. Kemudian ini kode ABC, judul, Python basic, kategori MK wajib, daerah Sumedang, lokasi rak 3, harga 70.000, kuantitinya 10, safety-nya berapa ya? 5. Nah, berarti ini masih aman. Kalau safety-nya 20, ini nggak aman. Catatan buku yang sangat bagus. Simpan. Nah, akan muncul di sini. Tapi ini hanya menipis. Ini kalau stok safety-nya 5, jadi aman. Ini untuk kodenya belum ada ya.
bisikan kom. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk tugas 3 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari tugas ini. Terima kasih. Salam hormat. Saya Dede Irfan Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.